Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 2021311101 akan menjelaskan akuntansi istisna. Pendahuluan pada penjelasan kali ini, saya akan membahas secara khusus akuntansi untuk transaksi istisna dan istisna paralel. Pembahasan diawali dengan definisi transaksi istisna dan keunggulan penggunaannya dalam bisnis perbankan syariah. Kemudian akan dibahas tentang ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel, dan dilanjutkan dengan teknik pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam siklus istisna dan istisna paralel. Pada bagian akhir ini akan dibahas tentang penyajian transaksi istisna dan laporan keuangan dan kebijakan pengungkapan transaksi istisna yang dianjurkan oleh Bank Indonesia. Definisi dan penggunaan istisna. Bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat syani. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian. Pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya pesanan dari pembeli, sangat dimungkinkan akad istisna juga akan menjadi meningkat penggunaannya. Transaksi istisna. Oh iya, dalam istisna, dengan kata lain, istisna adalah kejual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istisna. Menurut mazhab Hanafi,
istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 06 dengan DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istisna mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istisna. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istisna sebagai berikut. Rukun transaksi istisna. Rukun transaksi istisna meliputi yang pertama ada transaktor, yakni pembeli atau mustasni, dan penjual, itu syani. Lalu yang kedua, objek akad meliputi barang dan harga barang istisna. Yang ketiga, ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Nah, yang pertama ada transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli
untuk menerima barang istisna dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istisna. Akan tetapi, sekiranya pada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Lalu rukun transaksi istisna yang kedua ada objek istisna. Objek istisna. Rukun objek akad transaksi jual beli istisna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istisna, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama, harus jelas spesifikasinya. Lalu yang kedua, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar bisa berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan uang, utang. Transaksi istisna yang ketiga ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul istisna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan atau dengan isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridoan satu pihak untuk menjual barang istisna dan pihak lain untuk membeli barang istisna. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya
Istisna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Lalu kondisi yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad dari istisna tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah, transaksi istisna dan istisna paralel untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel. TPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Lalu yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Lalu yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Lalu yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Antara lain, yang pertama kondisinya adalah kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna.
Dan kondisi yang kedua ialah akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama ada bank, yang kedua nasabah, dan yang ketiga ada pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan. Sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi.
pembeli dengan penyerahan barang untuk suatu pekerjaan penyelesaian barang. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan manufaktur atau konstruksi, bangunan, kapal, atau pesawat. Rakit atau assemble, itu kendaraan, mesin, instalasi, mesin atau software, atau istilah teknis engineering lainnya. Alur transaksi istisna dan istisna parah. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dihendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat yang kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna. Setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna. Selanjutnya, secara terpisah, membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Yang ketiga, yang ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Lalu yang keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan,
Pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Yang kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Yang kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Yang kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Cakupan standar akuntansi istisna paragraf. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna.
terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad. Pendapatan istisna dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istisna akan dibahas pada bagian teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Penjurnalan transaksi istisna. Transaksi biaya perakad atau bank sebagai penjual. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 25 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan biaya perakad. Selanjutnya, pada paragraf 26 disebutkan bahwa biaya perakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Penandatanganan akad dengan pembeli, bank sebagai penjual. Pada saat akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi, adanya kesepakatan jual beli istisna ini menyebabkan pengeluaran perakad diakui sebagai biaya istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya perakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Pembuatan akad
istisna paralel dengan pembuat barang bank sebagai pembeli. Seperti halnya saat akad istisna disepakati, pada saat akad istisna paralel disepakati dengan pembuat barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istisna. Jurnal dilakukan jika terdapat transaksi pembayaran uang kepada pembuat barang oleh bank syariah. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pesan. Yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Pengakuan pendapatan istisna. Pada istisna paralel, terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode presentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode akad selesai, pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai. Pengakuan pendapatan di belakang berlaku juga untuk metode presentase penyelesaian di mana tidak terdapat alasan rasional yang kuat untuk mengukur presentase penyelesaian progres pekerjaan atas barang yang dibangun. Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai persentase penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi di mana bank dapat menaksir persentase penyelesaian barang secara moneter dan dijadikan nilai harga pokok jual beli. Pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara periodik, bulanan, triwulanan, dan lain-lain. Atau pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen persentase penyelesaian.
104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Lalu yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Lalu yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Pada proyek dengan periode pembuatan atau konstruksi aset istisna yang melewati satu periode laporan keuangan, maka timbul konsekuensi bahwa bank tidak dapat mengakui adanya pendapatan. Untuk itu, bank cenderung memilih penggunaan metode persentase penyelesaian dan menyusun jadwal pembayaran piutang dari nasabah yang besarnya disesuaikan kemampuan arus kas nasabah. Hal ini akan menghindari tiadanya pendapatan bank terlalu lama yang ujungnya mengakibatkan bagi hasil untuk nasabah deposan menurun atau rendah pada periode tersebut. Termin istisna disajikan sebesar jumlah uang tagihan termin bank kepada nasabah. Penagihan piutang istisna kepada pembeli. Penagihan dilakukan penjual dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. Menurut PSAK 104 paragraf 24. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 23, disebutkan bahwa tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna. Dan termin istisna billing pada pos lawannya karena istisna yang dilakukan adalah istisna paralel. Maka termin yang ada dibedakan antara termin bank pemasok dengan termin bank nasabah. Keduanya tidak harus sama karena bergantung kepada kondisi setiap pihak yang terlibat. Dijelaskan lebih lanjut pada PAPSI 203/9 bahwa tagihan bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang istisna sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istisna sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan. Pembayaran piutang istisna. Penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Pembayaran piutang istisna oleh nasabah
dilakukan setelah menerima tagihan istisna dari bank. Oleh karena termin istisna merupakan pos lawan dari piutang istisna, maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istisna. Pada saat yang sama, bank juga mengkredit aset istisna dalam penyelesaian untuk mengakui adanya pengalihan aset kepada pembeli sebesar jumlah yang dibayar. Menurut PAPSI tahun 2013, pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aktiva istisna dalam penyelesaian dan termin istisna. Variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perlakuan akuntansi terhadap beban praakad jika transaksi tidak jadi disepakati berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 disebutkan kalau akad tidak berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 disebutkan kalau akad tidak jadi disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Yang kedua, pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai berdasarkan PSAK 104 paragraf 17 disebutkan bahwa pendapatan istisna diakui pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai berdasarkan PSAK 104 paragraf 17 disebutkan bahwa pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode selesai. Adapun metode akad selesai dapat digunakan jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan. Menurut PSAK paragraf 19. PSAK 104 paragraf 19. Variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 19 disebutkan bahwa pada metode akad selesai melekat beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istisna
yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Lalu yang keempat, pengakuan pendapatan istisna. Harga pokok istisna dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, pembayaran dengan cara tangguh berdasarkan PSAK 104 paragraf 20. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24 sampai 1 PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Penyajian. Menurut PAPSI tahun 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Pengungkapan. Menurut PAPSI tahun 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain, pertama, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Yang kedua, jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan, cadangan, kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Yang keempat, besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Yang kelima,
Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Yang keenam, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Yang ketujuh, klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. Yang ke-8, nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. Yang ke-9, nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. Yang ke-10, rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, pemasok atau nasabah, jangka waktu, dan jenis mata uang. Yang ke-11, utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Yang ke-12, jenis dan kuantitas barang pesanan. Sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi istisna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.